Finalis juara MotoGP Virtual Race Jilid 3. Pembalap monster energi Yamaha, Maverick Vinales, berhasil mewujudkan ambisinya meraih kemenangan di MotoGP Virtual Race Jilid 3. Maverick Vinales yang pada dua balapan sebelumnya selalu naik podium, kali ini bisa menyodok ke depan. Kemenangan Vinales juga ditentukan oleh kesalahan dua rival utamanya, Francesco Bagnaia dari Pramac Ducati dan Alex Marquez dari Repsol Honda. Alex Marquez yang merupakan kampiun MotoGP Virtual Race Jilid 1 finish di posisi kedua. Adapun posisi ketiga ditempati Francesco Bagnaia yang menjuarai balapan jilid kedua. Juara MotoGP 2020 dari tim Repsol Honda, Marc Marquez, harus puas menghuni posisi keempat. MotoGP Virtual Race Jilid 3 diikuti oleh 11 pembalap tanpa Valentino Rossi yang absen. Pembalap yang berduel pada MotoGP Virtual Race Jilid ketiga adalah Marc Marquez, Alex Marquez, Danilo Petrucci, Maverick Vinales, Alex Rins, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Tito Rabat, Miguel Oliveira, Iker Lecuona, dan Lorenzo Savadori. Lap-lap awal balapan MotoGP Virtual Race Jilid 3 berlangsung menarik. Alex Marquez memimpin di awal lap pertama, tapi tak berlangsung lama karena Francesco Bagnaia menyodok dan mengambil alih pemimpin balapan. Iker Lecuona juga tampil apik pada awal balapan dengan menempati posisi ketiga tepat di depan Marc Marquez. Saat bersaing ketat dengan Bagnaia pada lap pertama, Alex Marquez sempat terjatuh dan kehilangan waktu. Francesco Bagnaia tampil konsisten mempertahankan keunggulan, adapun posisi di belakangnya terus mengalami pergantian. Pada lap kelima, Bagnaia dibuntuti Alex Marquez yang kembali menyodok ke urutan kedua. Posisi ketiga ditempati pembalap monster energi Yamaha, Maverick Vinales, sedangkan Marc Marquez di urutan keempat. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, kesulitan merangsek ke depan. Dia dua kali terjatuh hingga tercecer di urutan buncit atau ke-11 pada lap ke-7. Memasuki lap ke-8 MotoGP Virtual Race, Bagnaia masih dominan. Ia memimpin lebih 2 detik atas posisi kedua Alex Marquez. Vinales dan Marquez masih membuntuti di posisi ketiga dan keempat. Pada lap ke-10, komposisi tiga besar berubah setelah Alex Marquez terjatuh, sehingga merosot ke urutan ketiga. Posisi kedua diambil alih Maverick Vinales. Kesalahan dilakukan Bagnaia menjelang lap ke-11. Dia mengalami crash sehingga terpaksa turun ke posisi ketiga. Vinales menyodok ke depan diikuti Alex Marquez. Vinales makin mengukuhkan posisinya pada lap ke-12. Pembalap Spanyol tersebut unggul 2,8 detik atas Alex Marquez yang berusaha keras mengejar tapi sudah terlalu jauh. Memasuki lap pamungkas, tak ada perubahan berarti. Maverick Vinales masih terus melaju sendirian di depan. Ia tak terkejar hingga garis finish dan berhak memenangi MotoGP Virtual Race Jilid ketiga. Bos Yamaha nantikan duet Valentino Rossi dan Franco Morbidelli di MotoGP 2021. Managing Director Yamaha, Lin Jarvis, mengaku ingin menyaksikan duet Valentino Rossi dan Franco Morbidelli di tim Petronas Yamaha SRT. Akan tetapi, Lin Jarvis masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah jika ingin mewujudkan keinginannya tersebut pada MotoGP 2021. Pertama, Yamaha harus bisa meyakinkan Valentino Rossi untuk tetap bertahan meski posisinya harus digeser dari tim pabrikan ke tim satelit. Selain itu, Lin Jarvis juga mesti bernegosiasi untuk memperpanjang kontrak Franco Morbidelli yang bakal berakhir pada penghujung musim 2020 ini. Saya sangat menyukai Franco Morbidelli dan saya ingin dia bertahan di Petronas Yamaha SRT. Jika Valentino Rossi memutuskan untuk melanjutkan karir bersama Yamaha, akan terasa menyenangkan memiliki tim yang diperkuat dua pembalap ini, kata Lin Jarvis. Duet ini memang menarik karena Morbidelli merupakan salah satu murid sekolah balap milik Rossi, VR46 Rider Academy. Memang, keputusan akhir terkait komposisi pembalap tim satelit Petronas Yamaha SRT masih menjadi kuasa sang pemimpin tim, Razlan Razali. Akan tetapi, Lin Jarvis mengaku siap membantu untuk mewujudkan duet guru dan murid itu. Dalam berbagai kesempatan,
Valentino Rossi kerap meminta 5 hingga 6 balapan untuk lebih dahulu melakukan asesmen sebelum menentukan nasib dalam ajang MotoGP. Namun, dengan kondisi saat ini yang tak menentu karena pandemi virus corona, permintaan Rossi tersebut dinilai sudah tak ideal untuk dilakukan. Kami sudah mulai bernegosiasi. Dia harus menentukan nasibnya pada akhir Juni nanti. Kami menyadari bahwa ini pilihan pribadi. Tutup Lin Jarvis. Bocoran seri perdana MotoGP 2020. Seri perdana MotoGP 2020 nampaknya telah menemui titik terang. Diketahui, MotoGP saat ini tengah berusaha menyusun ulang jadwal karena pandemi virus corona. Pandemi virus corona memang tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat dunia, melainkan juga perhelatan akbar seperti MotoGP. Kompetisi MotoGP praktis berhenti sejak seri perdana di Qatar yang hanya melibatkan kelas Moto2 dan Moto3. Situasi ini memberikan kerugian bagi tim-tim balap. Tidak adanya balapan yang diikuti mereka membuat kehilangan pemasukan dari sponsor. Dorna Sport selaku pihak penyelenggara MotoGP telah membuat rencana untuk menggelar kembali Grand Prix balap motor itu pada pertengahan bulan Juli nanti. Rencana kami adalah memulai pada akhir Juli, kata CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta. Ezpeleta sendiri enggan menyebut tanggal dan lokasi pasti dimulai MotoGP 2020. Meski begitu, bocoran muncul bahwa kejuaraan bisa dimulai lebih awal. Media otomotif Jerman, Speedweek.com, menulis bahwa balapan pembuka MotoGP 2020 akan digelar pada 19 Juli dan mengambil tempat di sirkuit Jerez Spanyol. Speedweek telah mengetahui dari sumber terpercaya bahwa Dorna berencana memulai kembali kejuaraan di sirkuit Jerez pada 19 Juli mendatang. Konsep ini sudah dibahas selama beberapa minggu. Sedemikian sehingga 450 ton muatan telah diterbangkan langsung dari Doha ke Spanyol. Tulis Speedweek. Rencana MotoGP untuk menghelat balapan berikutnya di Jerez tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah setempat. Dalam hal ini, wilayah otonomi Andalusia. Pemerintah Andalusia berkeinginan menjadikan balapan MotoGP di kawasannya sebagai ajang promosi untuk sektor pariwisatanya. Pemerintah setempat ingin mempromosikan slogan Visit Andalusia dalam balapan. Setelah lockdown, pariwisata harus dihidupkan kembali untuk paruh kedua tahun ini, tulis media Speedweek. Bos Petronas Yamaha pertanyakan MotoGP kurang dari 10 seri. Pandemi virus corona mengganggu agenda MotoGP 2020. Bos Petronas Yamaha, Razlan Razali, berharap setidaknya masih ada 10 balapan yang bisa digelar. Pandemi COVID-19 membuat start MotoGP 2020 terus tertunda. Setelah seri pertama, yakni MotoGP Qatar dibatalkan, sejumlah balapan lain juga mengalami pembatalan dan penundaan. MotoGP Jerman, Belanda, dan Finlandia diputuskan batal pada 29 April lalu. Sementara MotoGP Spanyol, Prancis, Italia, dan Catalunya sejauh ini statusnya masih ditangguhkan tanpa jadwal pengganti hingga kini. MotoGP Republik Ceko pada 9 Agustus mendatang untuk sementara ditargetkan menjadi seri pembuka. Namun, hal tersebut juga masih menunggu perkembangan situasi. Salah satu wacana yang muncul terkait penyelenggaraan dan upaya menuntaskan musim ini adalah menggelar balapan di Eropa saja dengan jumlah seri yang dikurangi. Idenya adalah 10-12 seri yang menurut Kepala Tim Petronas Yamaha, Razlan Razali, masih masuk akal. Kami terus dipandu oleh keputusan-keputusan yang dibuat Dorna, FIM, dan IRTA, dan saya rasa balapan minimal 10 seri itu masih jadi angka kredibel menimbang situasi sekarang. Tapi, apapun di bawah jumlah tersebut rasanya tidak sepadan. Untuk seorang pembalap memenangi kejuaraan dengan kurang dari 10 balapan, 5-6 balapan, apa gunanya? Kata Razlan Razali. Meski demikian, sikap Razlan juga tak akan kaku. Ia siap menerima apapun keputusan dari pihak-pihak terkait, mengingat keadaannya memang sangat sulit. Rossi punya keunggulan jika MotoGP 2020 tetap berlangsung.
Pembalap Valentino Rossi dianggap memiliki keunggulan menjalani balap di situasi sulit sehingga bisa menjadi keuntungan jika MotoGP 2020 tetap berlangsung. Ayah Valentino Rossi, Graziano, menilai Rossi masih cukup kompetitif bersaing sebagai pembalap papan atas MotoGP. Graziano pun yakin dalam momen yang sulit, sang anak bisa mengeluarkan kemampuan ekstra dari 20 tahun bersaing di dunia balap motor. Saya yakin Valentino masih bisa bersaing untuk meraih kemenangan jika berada dalam kondisi yang optimal. Dalam situasi sulit saat seperti ini, Anda butuh pengalaman agar bisa tampil lebih baik dibanding yang lain. Bagi Valentino, itu bukan hal yang sulit, kata Graziano. Graziano pun memperkirakan Rossi masih bisa beradu kecepatan dengan para pembalap muda yang sekarang menjadi rival anaknya dalam kurun lebih dari 1 musim. Menurut saya, bahkan 2, 3, 4 tahun tetap membalap. Siapa yang tahu? Dia tidak memiliki keinginan pensiun hari ini, dan mungkin tidak juga dalam 1 tahun. Saya yakin itu, kata ayah Valentino Rossi itu. Masa depan Rossi sudah menjadi sorotan sejak akhir tahun lalu lantaran kontrak The Doctor dengan tim Monster Energy Yamaha bakal usai pada akhir musim MotoGP 2020. Awalnya, Rossi bakal menguji kemampuan bersaing pada awal musim ini. Namun, pandemi virus corona membuat jadwal balap MotoGP 2020 berantakan. Tanpa balapan yang berlangsung sejak Maret, Rossi pun kemudian menyatakan bakal melanjutkan karir balapan pada musim mendatang. Kemunculan wacana Rossi membalap pada musim mendatang membuka spekulasi mantan juara dunia MotoGP itu akan bergabung dengan tim satelit Petronas Yamaha. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.